Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast MTS. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya di mana saya di sini akan membersamai podcast kita kali ini. Jadi sekarang saya sedang bersama Kepala Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Heni. Halo Ibu Heni, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, jadi ini ada sekilas biodata tentang Ibu Heni, yaitu namanya Heni Pratiwi ini SPD atau SPO ini? SPD kayaknya. SPD. Itu apa ya? Nggak tahu saya. SPD berarti ya. Oke. Tempat tanggal lahirnya di Penegak 14 Agustus 1995. Terus jabatannya di sini adalah Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di Madrasah Senawiyah Negeri 3 Bangka. Oke, benar Bu? Iya. Oke, jadi di sini kita agak kepo sedikit lah sama tugas-tugas bidang kesiswaan di sini, ya kan? Kepo kan? Sama kepo juga kita di sini. Mau nanya-nanya nih Bu, boleh kan? Oke. Boleh, silakan. Jadi di sini kita mau nanya-nanya nih Bu, apa yang mau ditanyain? Pertanyaan pertama, saya Oke. jawab. Bisa diceritakan sedikit nggak Bu tentang peran dan tanggung jawab Ibu sebagai wakil kesiswaan di sini? Peran tanggung jawab sebenarnya banyak ya kalau peran tanggung jawab, tapi spesifiknya saja itu ke yang biasa dilakukan. Yang pertama itu menyusun program untuk kesiswaan. Kemudian kalau kesiswaan ini otomatis hubungannya itu dengan siswa lebih banyaknya. Menegakkan tata tertib siswa, mulai dari kedisiplinan, kerapian dan sebagainya. Kemudian mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler, itu juga masuk dalam bidang kesiswaan. Jadi misalnya ekstrakurikuler futsal kita yang ada di sini, kemudian voli, karate, itu nanti hubungannya ada dengan bidang kesiswaan, karena itu untuk kesiswaan, untuk siswa kan. Kemudian saya juga tugasnya itu masuk ke dalam penyeleksian siswa yang dapat beasiswa atau yang diusulkan namanya. Untuk beasiswa itu. Dan yang rutin itu tiap bulan membuat laporan kegiatan siswa itu setiap bulan itu dibuat. Yang terakhir mengatur hubungan antara sekolah dengan siswa dan juga dengan orang tua siswa. Itu. Ternyata banyak ya, nggak stres Bu? Oh, itu baru garis besar ya. Garis kecilnya itu alhamdulillah menjadi pengalaman yang luar biasa. Pesan sih saya tidak mau ya, saya mengundurkan diri saja. Oke, kita lanjut nih. Tantangannya nih, tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengelola kegiatan dan pembinaan siswa di madrasah apa? Tantangan terbesar itu yang paling berat di pembinaan siswa. Apa tuh yang berat? Karena seperti yang kita lihat, siswa kita ini kan tingkat SMP, peralihan dari anak-anak menuju remaja. Itu emosinya sangat labil sekali atau tidak stabil. Kadang dia baik di hari ini, kadang dia lucu di hari ini, kadang dia marah-marah di hari ini, kadang dia sulit untuk dikasih tahu. Itulah kalau di tingkat SMP memang emosi anak itu sedang menuju arah mana yang harus dia pelajari. Itu yang paling beratnya untuk pembinaan siswa. Jadi membina siswa. Tidak ada Ibu niatnya membuang mereka Bu? Oh tidak lah ya. Tidak. Kalau dibuang jangan. Anak-anak kita itu semuanya istimewa. Oh iya, istimewa. Sangat istimewa. Hanya saja tergantung kita dalam menanggapinya. Mungkin kalau mereka sedang marah, kita jangan marah juga. Kalau mereka sedang bahagia, kita harus ikut bahagia atas kebahagiaan. Oke. Lanjut nih. Terus program kesiswaan apa saja yang paling efektif dalam meningkatkan semangat belajar dan partisipasi siswa? Nah ini, kalau untuk meningkatkan semangat belajar dan partisipasi siswa, setelah saya mendalami profesi ini sekitar 1 tahun lebih, nampaknya siswa kita ini sukanya itu kalau praktek langsung, lapangan. Jadi mereka lebih sukanya itu banyak aktivitas. Misal kemarin kalau diadakan untuk kegiatan lapangan seperti ikut turnamen olahraga, kemudian ikut praktek membuat prakarya di sekolah, itu mereka semangat dari pagi sudah bawa peralatan itu, persiapannya sangat-sangat baik sekali. Apalagi misalnya barangnya kurang, merusuh itu ke guru atau ke guru piket, Bu izinlah Bu, kami ini perlu alatnya untuk belajar itu. Tapi kalau teori
full kita di teori, Ah. tidak diterapkan di lapangan, mereka itu kurang. Banyak yang mengantuk, banyak yang apa gitu. Iya. Kalau siswa kita di sini. Oke. Terus bagaimana nih Ibu membangun komunikasi yang baik dengan siswa untuk memahami aspirasi dan keluhan mereka? Membangun komunikasi dengan siswa ya. Komunikasi. Saya tidak langsung seluruhnya itu berkomunikasi dengan siswa secara langsung. Karena siswa ini kan ada masanya dia misalnya dia lebih nyaman bercerita dengan saya satu anak. Nah, anak yang satunya mungkin lebih nyaman bercerita dengan Pak Maulana gitu kan. Jadi saya selain langsung dengan siswa, ada beberapa yang mungkin memang anaknya suka ceritanya dengan saya langsung. Selain itu lewat perantara. Misalnya dari guru BK, lewat wali kelas, lewat guru mapel gitu cara komunikasinya. Karena ada anak itu mungkin dia malu, anak laki-laki malu bercerita dengan saya karena saya perempuan. Jadi dia mungkin memilih guru atau pegawai laki-laki untuk dia bercerita. Nanti tinggal si bapak itu menyampaikan dengan saya apa kendala anak atau apa yang sedang dialami anak gitu. Oke, terus harapannya nih, harapan terbesar Anda untuk masa depan pendidikan di madrasah ini apa? Harapan terbesar untuk pendidikan di madrasah ini sangat-sangat berharap sekali kita bisa mencetak alumni semuanya, yang alumni dari sini nantinya bisa bermanfaat banyak, terutama bagi masyarakat. Jadi mereka bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Begitu banyak yang dirasakan untuk masyarakat nantinya setelah mereka keluar dari sini, punya skill masing-masing yang bisa mereka terapkan itu di kehidupan mereka. Oke, terus yang terakhir ini, yang terakhir. Oke, sudah sampai terakhir ya? Oh iya, sudah tidak terasa ya, terakhir ini sudah. Apa pesan Ibu kepada orang tua dan siswa yang memilih madrasah sebagai lembaga pendidikan? Kepada orang tua dulu ya? Iya. Oke, kepada orang tua, kami selaku pihak madrasah ingin mengucapkan terima kasih banyak telah memilih MTS Negeri 3 Bangka sebagai lembaga pendidikan tingkat MTS yang Bapak Ibu semuanya pilih. Kami berharap kita bisa bekerja sama dalam mendidik anak kita gitu, dalam menjaga nama baik keluarga maupun menjaga nama baik madrasah kita ini. Kita bekerja sama untuk sama-sama mencetak generasi yang sangat sama kita banggakan. Kemudian untuk siswa, kalau untuk siswa nanti kepada siswa-siswi yang menonton podcast ini, Ibu sangat berharap sekali, terutama di bidang kesiswaan, kalian bisa mentaati segala peraturan madrasah kita supaya kalian bisa menjadi generasi emasnya MTS Negeri 3 Bangka. Mantap. Nah, dengarkan itu siswa-siswi MTS Negeri 3 Bangka. Harus. Iya, ini dia. Ya, jangan lupa itulah. like, subscribe, dan komen ya. Nah, itulah dia. Oke, selesai. Sudah habis ternyata. Udah habis, Bu. Udahlah, pulanglah kita. Ya, oke, kita tutup dulu. Terima kasih kepada Ibu ini kesempatannya. Tutup ya, saya tutup bukunya. Iya, saya tutup juga. Pulanglah. Iya, kita tutup dulu ini. Oke, sama-sama kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.